Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 9 di SMP Nurul Islam Tanah Baya. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama agar siswa dapat mengidentifikasi cara-cara adaptasi pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jenis adaptasi ada 3, yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Untuk yang pertama, adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Biasanya dapat dilihat dari luar. Sebagai contoh yang pertama, bentuk paruh burung. Kalian amati antara paruh burung pelikan dengan paruh burung kolibri. Di situ berbeda bentuknya. Untuk paruh burung pelikan itu panjang, berkantung besar, dan bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Sedangkan pada paruh kolibri itu panjang, kecil, dan runcing untuk mengambil madu dari bunga. Kemudian ada bentuk kaki pada hewan. Dari gambar pertama ayam, gambar kedua bebek, gambar ketiga elang, gambar keempat burung pemanja, dan yang gambar kelima burung petengger. Untuk yang pertama, untuk pejalan kaki itu mempunyai ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Biasanya terjadi pada ayam dan burung unta. Yang kedua, bentuk kaki perenang dengan ciri jari kaki berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. Yang ketiga, pemangsa dengan ciri jari kaki pendek, kukunya melengkung panjang, tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya terjadi pada burung elang dan raja wali. Yang keempat, pemanjat. Ciri-cirinya jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya pada burung pelatuk. Yang kelima, petengger. Jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting pohon. Contohnya pada kutilang dan kenari. Jadi bentuk kakinya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Ada yang pejalan kaki, ada yang perenang, pemangsa, pemanja, dan petengger. Contoh yang kedua yaitu pada tipe mulut serangga. Di situ ada pada belalang, lalat, kupu-kupu, dan nyamuk. Untuk belalang itu untuk menggigit, kalau lalat mulutnya itu untuk menjilat, kalau kupu-kupu mulutnya untuk menghisap, sedangkan nyamuk mulutnya untuk menusuk. Jadi bentuk mulutnya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Di situ gambar yang atas itu pada tumbuhan hidrofit. Hidro itu air. Jadi habitatnya di air dengan ciri daunnya lebar, tipis, lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus oleh air. Contohnya pada teratai. Untuk gambar yang bawah itu tumbuhan xerofit
atau habitatnya di daerah yang sedikit air. Ciri-cirinya daunnya tebal, berduri untuk mengurangi penguapan, kemudian memiliki lapisan lilin yang tebal atau kutikula yang tebal. Contohnya pada tanaman kaktus. Adaptasi yang kedua yaitu fisiologi, adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Contohnya sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia atau pemangkan rumput yang memiliki rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding selulosa. Di sini pada sistem pencernaan, berarti terjadi di dalam tubuh. Jadi termasuk adaptasi fisiologi. Yang kedua, tumbuhan berbunga menghasilkan madu. Tumbuhan berbunga yang penyerbukannya memerlukan bantuan serangga biasanya akan menghasilkan madu untuk menarik perhatian serangga. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku terhadap makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya mimikri. Mimikri itu adalah perubahan warna kulit hewan sesuai dengan tempat ia tinggal. Contohnya pada bunglon. Pada saat bunglon tinggal di daun, maka dia akan berwarna hijau. Jika dia tinggal di batang, maka dia akan berwarna coklat, sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Tujuannya agar bunglon terhindar dari pemangsanya. Contoh yang kedua, autotomi, bisa dilihat pada gambar. Di situ cicak akan memutuskan ekornya. Autotomi adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya tadi di cicak, ekornya akan lepas dan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih pada ekor tersebut. Dan cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Contoh berikutnya yaitu hibernasi. Pada saat musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanannya sangat langka, maka mereka melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada saat musim dingin. Biasanya hibernasi pada tikus, landak, beruang, dan lain-lain. Kemudian lawannya hibernasi itu estivasi, yaitu hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air, maka mereka melakukan estivasi, tidur panjang pada saat musim kemarau. Contohnya pada kadal, katak, keong. Contoh berikutnya ada perilaku reproduksi pada hewan jantan yang bertarung dengan hewan jantan yang lain agar dapat menguasai betinanya dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Contoh berikutnya terjadi pada paus, yaitu paus itu merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernapas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air. Berikutnya pada cumi-cumi. Cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh ketika ke dalam keadaan bahaya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh lawan, sehingga lawan tidak bisa mengetahui keberadaannya karena lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Menjadi gelap karena adanya tinta tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran melalui daring. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.